Tidak melupakan momentum itu, tetapi ini insya Allah ada narasi-narasi yang bisa kita serap terkait persoalan apa sih Panani Wartabone. Karena yang kita ketahui bersama bahwa klimaksnya Panani Wartabone hanya di 23 Januari. Tapi kita melupakan terkait persoalan bagaimana Panani Wartabone ke Surabaya bertemu dengan guru besar kita yaitu Guru Host Cokroaminoto dan juga para sesepuh-sesepuh founding father-nya kita di Indonesia itu ada Bung Karno dan juga sebagainya. Maka dari itu ini harus kita serap. Bagaimana bisa menjadi energi kita tersendiri untuk anak muda ke depannya, bahwa Panani bukan lagi hanya sekedar pahlawan, tetapi sebagai guru besar dan juga motivator kita sebagai anak muda khususnya di spesifik Suawa CS. Nah, alhamdulillah alamin, kiranya ini juga di tahun ini salah satu momentum 23 Januari yang begitu kompleks saya rasa, dikarenakan alhamdulillah pemerintah Provinsi Gorontalo sudah berinisiatif terkait persoalan 23 Januari akan dijadikan salah satu film, yaitu judulnya Merdeka Sebelum Merdeka. Maka dari itu ada kami akan putar film dokumenter sedikit singkat 15 menit saja terkait persoalan dokumentasi terkait persoalan merdeka sebelum merdeka. Maka dengan itu mari sama-sama kita nonton terlebih dahulu film Merdeka Sebelum Merdeka. Gerakan 23 Januari 1942 dipengaruhi oleh invasi Jepang atas Hindia Belanda pada 11 Januari 1942. Kota Tarakan menjadi destinasi pertama serangan Jepang atas Hindia Belanda, menyusul Balikpapan, Pontianak, Samarinda, bahkan hingga ke Manado. Kabar invasi Jepang itu terdengar hingga ke Gorontalo. Belanda ketakutan dan bersiap melarikan diri dengan membumi hanguskan objek vital yang ada. Pada 15 Januari 1942, dilangsungkan sebuah rapat rahasia di rumah Kusno Danupoyo dan terbentuklah badan perjuangan yang diberi nama Komite 12 dengan Nani Wartabone sebagai ketua, RM Kusno Danupoyo sebagai wakil ketua, dan OEH Buluti sebagai sekretaris. Salah satu poin rapat ini menggagalkan rencana pembumi hangusan pemerintah Belanda di Gorontalo. Pada malam 23 Januari 1942, Nani Wartabone kembali ke Suawa dengan mengumpulkan keluarga ayah serta tokoh-tokoh pemuda untuk bersiap menangkap orang-orang Belanda di Gorontalo. Nani Wartabone menyiapkan senjata, mengumpulkan rakyat dan pemuda anggota Hulunga. Anggota ini terdiri dari 300 orang dan menjadi pasukan inti Nani Wartabone. Menjelang subuh, pasukan Nani Wartabone bergerak ke Gorontalo yang berjarak lebih kurang 11 km. Warga kampung yang dilewati ikut bergabung dengan pasukan dengan misi utama menangkap para pejabat tinggi Hindia Belanda dan menguasai ibu kota. Pertama-tama kantor pos, telegraf, dan telepon dikuasai. Selain itu, pasukan menuju Tangsi Politi atau kantor polisi dengan menangkap Komandan Veld Politi Wisi Romer, Kontrolir dan Kauna, Hoofddegenstad Politi atau Kepala Polisi Kota, De Koper, dan Asisten Presiden Korn. Setidaknya ada 20 orang yang ditangkap pagi itu dan digiring ke penjara. Sementara itu rakyat pribumi yang sebelumnya ditahan di dalam penjara dibebaskan. Selesai dari penangkapan terhadap pejabat-pejabat pemerintah Belanda, Nani Wartabone memimpin rakyat untuk menurunkan bendera Belanda, merah putih biru, dan menggantikannya dengan bendera merah putih. Yang pertama diturunkan adalah bendera Belanda di depan kantor pos. Kain warna biru dirobek dan sisanya dinaikkan ke kembah. Setelah mengibarkan merah putih, pasukan Nani Wartabone bersama rakyat beralih ke Tanah Lapang atau yang saat ini dikenal dengan Lapangan Taruna Remaja. Nani Wartabone berpidato pada hari ini tanggal 23 Januari 1942. Pada hari ini, tanggal 23 Januari 1942, kita bangsa Indonesia
yang berada di sini sudah merdeka, bebas, lepas dari penjajahan bangsa manapun jua. Bendera kita adalah merah putih. Lagu kebangsaan kita adalah Indonesia Raya. Pemerintah Belanda telah diambil alih oleh pemerintah nasional. Peristiwa 23 Januari 1942 menjadi potret sifat nasionalisme dan patriotik yang sangat besar dari putra-putri Gorontalo untuk bergabung dengan negara Indonesia. Tidak heran jika peristiwa itu membuat Gorontalo diingat sebagai salah satu daerah yang memiliki peran penting dalam memberikan contoh bagi daerah-daerah lain guna merebut kemerdekaan dan kebebasannya dari penjajahan. Gorontalo menjadi salah satu daerah yang diprioritaskan untuk dikunjungi Presiden Soekarno pada 20 November 1951. Ini sebagai upaya konsolidasi persatuan dan kesatuan Indonesia, sekaligus meredam sejumlah pergolakan yang mulai muncul di beberapa daerah di Maluku dan Sulawesi pada masa itu. Presiden Soekarno pertama kali mendarat di Gorontalo pada 20 November 1951, tepatnya di Danau Limboto dengan menggunakan pesawat Catalina Amboina. Sejarah mencatat ada 3 lokasi yang dikunjungi Soekarno di Gorontalo, yaitu Tanah Lapang untuk apel akbar, Rumah Presiden Koordinator atau saat ini Rumah Dinas Wali Kota dan gedung pertemuan yang sekarang bioskop ideal untuk bertemu dengan tokoh politik, kepala dinas dan para pemuda setempat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Alhamdulillah, malam ini sebuah kejutan dan surprise buat diri saya. Malam ini sesuatu yang spesialis dalam rangka memperingati hari 23 Januari, satu peristiwa yang sangat bersejarah buat kita. Di 23 Januari yang ke-80 ada semangat pemuda Suwawa yang ingin berhimpun, berdialog, berdiskusi tentang jejak perjuangan Nani Wartabone sejak muda. Tentunya ini harapan saya tidak hanya sekali saja dan harus berlanjut sehingga ini menjadi spirit anak muda Suwawa. Walaupun kita terpisah-pisah secara administratif, tapi Suwawa adalah satu kesatuan utuh yang tidak terpisahkan. Sehingga kali ini ketika saya berdiskusi sejenak bahwa pemuda yang di hadapan saya ini adalah referensi daripada seluruh pemuda yang ada di Kecamatan Suwawa, Suwa Selatan, Suwa Tengah, dan Suwa Timur. Kita tahu bersama bahwa peristiwa 23 Januari tidak hanya lahir begitu saja, tetapi satu proses yang cukup panjang yang melahirkan banyak tokoh-tokoh muda. Dan kebetulan peristiwa 23 Januari ini lahir dari seorang tokoh pemuda dari Suwawa. Tentunya kita harus melihat sejak figur dari Haji Nani Wartabone di masa muda. Nani Wartabone adalah sosok pemuda yang lahir pada tanggal 30 April 1907. Ada cetakan juga, ada yang menyebut 1908. Beliau adalah anak keturunan dari seorang Raja Suwawa. Tetapi ketika beliau lahir, ini lahir di masa Indonesia belum merdeka dan dikuasai oleh kerajaan Belanda, oleh negara Belanda yang begitu menekan, melakukan penindasan kepada seluruh warga negara Indonesia termasuk di Gorontalo. Dari seorang pemuda Nani Wartabone terjadi pergerakan yang begitu bertentangan dengan jiwa nasionalis Nani Wartabone berhadapan dengan orang tuanya yang kebetulan juga ditunjuk oleh Belanda sebagai Jugugu Suwawa. Karena kita dikuasai oleh Belanda. Nah, kalau kita bicara tentang kepemudaan,
tentunya kita belajar dulu siapa Nani Wartabone di masa muda, bagaimana karakternya, bagaimana sifatnya, bagaimana pendiriannya ketika dia menjadi seorang pemuda yang bertanggung jawab terhadap perlakuan-perlakuan daripada Belanda terhadap rakyat yang dilihat dengan mata kepala sendiri adalah sebuah penindasan yang sangat mengiris hati siapapun yang melihatnya, termasuk pemuda Nani Wartabone. Pemuda pada waktu itu termasuk Bung Karno. Itulah melahirkan jiwa nasionalisme Nani Wartabone. Yang harus kita petik dari seorang Nani Wartabone adalah karakternya, jiwanya. Jiwanya inilah yang menjadi salah satu inspirasi daripada keturunannya, mungkin termasuk saya dan pemuda-pemuda lainnya yang ada di Gorontalo. Pemuda di Kecamatan Suawa khususnya mengharapkan bahwa diskusi pada malam hari ini tidak hanya sampai di sini, ya, tetapi bagaimana ketika hari ini, ya, diskusi-diskusi ini bisa kita bawa ke misalkan melahirkan gagasan atau ide, ya, karena hari ini, ya, saya kira di Kecamatan Suawa ini banyak dengan budaya tutuhia, ya, saya kira itu tutuhia itu yang kemudian hari ini masih menjadi problematika di Kecamatan Suawa. Nah, apalagi, ya, tadi saya dengar ada yayasan Nani Wartabone, ya. Nah, saya kira harapan saya, ya, jangan yayasan Nani Wartabone ini bisa menjadi sebuah perangkul, ya, teman-teman pemuda, jangankan pemuda, orang tua dari generasi Z sampai di generasi yang mungkin sudah dibilang lebih tua dari kita, itu bisa dirangkul dengan yayasan itu, ya. Adalah watak Nani Wartabone itu sendiri tidak dicerminkan oleh bukan cucunya, tapi ada yang keluarga keturunan Nani Wartabone yang generasi milenial ke bawah. Nah, ini yang kemudian terjadi, ya. Saya bukan mendiskreditkan marga, tetapi hari ini saya kira itu menjadi perbaikan-perbaikan yang kemudian melahirkan kerukunan yang kemudian Suawa ini harus tuntas disampaikan ke seluruh rakyat, ya. Beban yang paling berat yang harus dihadapi oleh keturunan Nani Wartabone itu yang Bung sampaikan. Tidak mungkin Kris Wartabone akan menjaga saudara-saudara kita yang lainnya sementara mereka tidak dalam satu atap rumah bersama saya. Menjaga nama baik itu kita harus belajar dari filosofi mangga yang dua jenis, mangga yang manis dan mangga yang asam. Mangga yang manis ketika ini dibawa oleh burung ke tempat lain, dia bisa saja berubah bukan lagi mangga yang manis, karena dengan kondisi perubahan daripada struktur tanah ataupun dengan sebuah rekayasa secara alamiah yang tadinya manis akan berubah menjadi asam. Kalau ditanya kepada kami sebagai keluarga keturunan Wartabone, saya bertanya kepada teman-teman, suka mangga yang manis atau yang asam? Manis, yang manis. Ya. Kalau ditanya kepada saya lebih senang menjadi buah daripada mangga yang asam. Itu yang saya gambarkan tadi. Mangga yang asam adalah sosok orang yang punya prinsip pendirian yang teguh, dengan situasi apapun dia tetap adalah mangga yang asam, ya. Kalau mangga yang manis dengan perubahan-perubahan yang dia lakukan atau dia berpindah kepada struktur tanah yang lain, bisa saja dia menjadi yang tadinya manis, dia bisa menjadi mangga yang asam. Itulah keluarga Wartabone, Pak.
menjaga harum nama baik Nani Wartabone sangat berat sekali. Dengan kondisi struktur atau perekonomian keluarga keturunan Wartabone atau kondisi-kondisi yang dihadapi oleh keluarga Wartabone, sehingga banyak terjadi satu gesekan-gesekan yang kadang-kala mengecewakan rakyat. Untuk itu, sebagai saya bagian daripada keluarga Nani Wartabone, jika melukai teman-teman, jika melukai sebagian rakyat yang diperlakukan oleh keluarga keturunan Wartabone itu, saya atas nama Ketua Yayasan Nani Wartabone dan keluarga Wartabone memohonkan maaf dan tolong dimaafkan karena kelemahan-kelemahan kita seperti itu. Sulit menjaga nama baik Pak Nani Wartabone. Istilahnya Pak Nani Wartabone ini sudah tidak ada lampunya. Yang ada sekarang adalah tinggal sinarnya. Dan Nani Wartabone tidak bisa digantikan oleh Kris Wartabone, tidak bisa. Maka itu Nani Wartabone tidak bisa diklaim oleh keturunan Nani Wartabone bahwa Nani Wartabone milik kami, tidak. Makanya teman-teman, peristiwa 3 tahun 4 tahun yang lalu saya melakukan satu gerakan, mengundang tokoh-tokoh yang pernah diajak berjuang bersama-sama Pak Nani, keturunannya saya kumpulkan di sini semua. Yang hadir pemerintah provinsi waktu itu Bapak Wakil Gubernur Idris Rahim di tempat ini. Untuk apa? Ingin mengikat tali persaudaraan dari keluarga Wartabone, keturunan Wartabone dengan anak-anak keturunan para pejuang itu. Dan saya yakin semua ini adalah anak keturunan dari pejuang-pejuang yang bersama Pak Nani. Merembuk kembali terkait persoalan bagaimana di Suawa tidak ada lagi namanya gerbong A, gerbong B, gerbong merah, gerbong biru, dan tidak ada itu di situ. Yang ada di sini adalah kita mau tato ataupun bersaudara dengan satu darah Suawa yang dibuat oleh langsung penggasnya, yaitu adalah Bapak Haji Oga Wartabone. 23 Januari 1940. Judul Tombak Berjuang, karya Yanto Ali. Delapan 80 tahun telah berlalu. Segenap jiwa dan raga dikorbankan untuk Ibu Pertiwi. Januari 1942 telah menjadi reformasi perubahan. Tombak dan pedang telah menjadi sejarah, membungkam dan mengusir penjajah dari tanah Ibu Pertiwi. Tumpahan darah menjadi kesaksian. Namun dengan semangat jiwa, semangat persatuan tanpa tolak peradaban, talo dua loh pada momentum pembacaan proklamasi dengan semangat membara. Kita, tapi mengapa banyak pertanyaan? Apakah kita sudah merdeka? Dan kenapa jiwa nasionalisme kita punah? Kenapa? Puluh tahun bukan usia yang muda bagi daerah Gorontalo. Maka mari kita saling berpegang tangan tanpa menolak. Satu. Saudara, kita